Halo guys, selamat datang di Minang Misteri. Zaman sekarang memang sudah sangat modern dan banyak orang yang cenderung tidak mempercayai hal-hal yang berbau paranormal. Perbedaan ini sangat jauh jika dibandingkan dengan zaman dulu, di mana bahkan sakit migrain saja seringkali dianggap sebagai akibat dari kiriman santet atau ilmu gaib. Fenomena seperti ini mencerminkan perubahan besar dalam pandangan masyarakat terhadap hal-hal yang di luar akal sehat. Santet sendiri merupakan salah satu jenis ilmu yang sudah dikenal luas, tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa ada banyak variasi dari praktik ini. Salah satu contohnya adalah Santaung Palalay, sebuah ilmu yang terkenal di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Konon, ilmu ini memiliki reputasi buruk karena diyakini mampu membuat seseorang sulit untuk menemukan jodoh atau bahkan mengalami kesulitan dalam kehidupan percintaan secara umum. Fenomena seperti ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan lokal yang kuat terhadap dunia gaib, tetapi juga kompleksitas budaya yang mempengaruhi cara pandang terhadap nasib dan takdir seseorang. Karena sakit hati dan dendam, seseorang bisa melancarkan Santuang Palalay untuk membuat wanita menjadi perawan tua. Menurut beberapa sumber, Santuang Palalay diyakini oleh sebagian masyarakat Minangkabau sebagai ilmu hitam yang dapat dikirim oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang merasa tersakiti akibat penolakan dalam urusan percintaan. Ilmu ini dianggap sebagai salah satu bentuk balas dendam paling menakutkan, di mana orang yang menjadi korban akan kesulitan menemukan jodoh dan akhirnya bisa hidup sendirian tanpa pasangan. Santuang Palalay dikenal luas di kalangan masyarakat Sumatera Barat sebagai salah satu ilmu hitam yang sangat ditakuti. Ilmu ini memiliki berbagai jenis dan menggunakan berbagai macam sarana untuk melancarkan aksinya. Misalnya, dalam beberapa kasus, sarana tersebut bisa berupa benda-benda pribadi milik korban, jampi-jampi, atau ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh dukun atau orang yang menguasai ilmu hitam tersebut. Inti dari Santuang Palalay adalah untuk menggantung jodoh seseorang, sehingga baik pria maupun wanita yang terkena ilmu ini tidak akan laku atau akan mengalami keterlambatan dalam menemukan pasangan hidup dan menikah. Bagi masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan dan kelangsungan keturunan, Santuang Palalay bukanlah perkara sepele. Ketakutan terhadap ilmu hitam ini membuat banyak orang berusaha untuk menjaga perasaan dan tidak sembarangan dalam menolak cinta seseorang karena takut akan konsekuensi yang bisa menghancurkan masa depan percintaan mereka. Bahkan, cerita-cerita mengenai Santuang Palalay sering menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai kesempatan, menambah misteri dan rasa takut terhadap ilmu hitam ini di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang terkena Santuang Palalay ini nyaris tidak mengalami dampak langsung pada kesehatan fisik maupun mental mereka. Secara kasat mata, kondisi fisik dan kesehatan orang tersebut tetap normal, tanpa ada perubahan yang mencolok. Mereka bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, bekerja, beraktivitas, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa ada masalah yang terlihat. Namun, dampak sebenarnya dari Santuang Palalay lebih bersifat emosional dan sosial, khususnya dalam hubungannya dengan lawan jenis. Orang yang terkena Santuang Palalay akan menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalin hubungan romantis. Misalnya, ketika mereka menyukai seseorang, perasaan tersebut tidak akan berbalas. Sebaliknya, jika ada seseorang yang tertarik pada mereka, mereka justru tidak akan merasakan hal yang sama. Ini menyebabkan mereka seringkali merasa frustrasi dan kesepian karena sulit menemukan pasangan yang cocok. Tidak berhenti di situ, apabila suatu keajaiban terjadi dan mereka berhasil menemukan seseorang yang saling menyukai, hubungan mereka tetap tidak akan berjalan mulus. Tantangan dan rintangan akan muncul dari pihak keluarga atau lingkungan sekitar yang tidak merestui hubungan tersebut. Keluarga mungkin akan memberikan berbagai alasan untuk menentang hubungan, mulai dari perbedaan latar belakang hingga masalah-masalah yang lebih sepele, tetapi tetap menjadi penghalang yang signifikan. Akibatnya,
Orang yang terkena santuang palai ini akan selalu menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng dengan lawan jenis. Hal buruk yang kemudian dikhawatirkan muncul kepada korban adalah depresi dan rasa putus asa. Meski belum ada kajian ilmiah secara psikologis terhadap korban, dampak ilmu perdukunan ini memang kerap menimbulkan masalah dalam rutinitas dan keseharian korban. Keadaan psikologis korban perlahan-lahan memburuk, yang mana mereka mulai merasa tidak tenang. Dalam pergaulan sosial, mereka cenderung menjadi rendah diri, selalu minder, dan seringkali stres. Emosi mereka mudah tersulut, dan rasa malu yang mendalam karena belum menikah meskipun sudah berumur sering membuat mereka mengucilkan diri dari lingkungan sosial. Lebih parahnya lagi, korban santuang palalai kadang juga cenderung melukai diri sendiri sebagai pelarian dari tekanan yang mereka rasakan. Alasan pelaku mengirimkan santuang palalai bisa beragam, tetapi lebih sering disebabkan oleh rasa sakit hati dan ketidakpuasan atas perlakuan yang dialami, terutama dalam konteks hubungan percintaan. Konflik percintaan adalah penyebab utama yang mendorong seseorang untuk melakukan santuang palalai terhadap orang yang mereka sukai. Dalam banyak kasus, pelaku merasa dikhianati atau tidak mendapatkan balasan cinta yang diharapkan, sehingga mereka menggunakan ilmu perdukunan ini sebagai bentuk balas dendam atau untuk mengendalikan situasi yang tidak dapat mereka terima. Akibatnya, korban menjadi target dari upaya jahat yang bertujuan merusak kesejahteraan emosional dan mental mereka, sehingga kehidupan sehari-hari korban menjadi penuh dengan penderitaan dan ketidakpastian. Untuk menghindari munculnya praktik perdukunan itu, sebaiknya bersikaplah sesopan mungkin ketika menolak pernyataan suka, cinta, dan pinangan dari lawan jenis. Jangan pernah mengabaikan perasaan orang yang menyatakan rasa suka dan cinta, bahkan yang ingin meminang Anda. Ingatlah bahwa setiap perasaan itu tulus dan berasal dari hati yang penuh harapan. Oleh karena itu, bersikaplah sesopan mungkin dengan menyatakan alasan-alasan yang baik sehingga tidak menyakiti hati siapapun. Misalnya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda ingin fokus pada karier atau pendidikan terlebih dahulu, atau bahwa Anda belum siap untuk menjalin hubungan yang serius saat ini. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan penuh penghargaan, Anda menunjukkan rasa hormat kepada perasaan orang lain, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemungkinan munculnya niat buruk atau praktik perdukunan seperti ilmu hitam. Praktik ilmu hitam, seperti santuang palalai, memang merupakan fenomena yang tidak dapat dimengerti oleh semua orang. Banyak orang yang merasa takut dan khawatir akan dampak dari praktik ini. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua kondisi atau kejadian yang tidak menyenangkan dapat langsung dikaitkan dengan ilmu hitam. Kondisi-kondisi yang Anda alami juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa Anda memang terserang ilmu hitam itu. Terkadang, hal-hal yang kita alami hanyalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Namun, bagi Anda yang masih merasa sulit mendapatkan jodoh, sebaiknya jangan langsung percaya bahwa Anda terserang praktik ilmu hitam. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam menemukan jodoh. Bisa jadi Tuhan belum mempertemukan Anda dengan jodoh Anda karena ada alasan yang lebih besar dan lebih baik yang mungkin belum Anda sadari. Mungkin Tuhan ingin Anda benar-benar mempersiapkan diri, baik secara lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Persiapan ini bisa meliputi pemantapan iman, pengembangan diri, peningkatan kualitas diri, dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang Anda inginkan dan butuhkan dalam sebuah hubungan. Dengan begitu, ketika saatnya tiba, Anda akan lebih siap untuk memulai bahtera rumah tangga dengan penuh keyakinan dan kesadaran akan tanggung jawab yang diemban. Ingatlah bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan, dan setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Tetaplah berdoa dan berusaha, serta percayalah bahwa waktu yang tepat akan datang sesuai dengan rencana Tuhan yang maha bijaksana. Jadi, meskipun praktik ilmu hitam seperti santuang palalai masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, penting bagi kita untuk tetap bersikap sopan dan bijaksana, terutama dalam urusan percintaan. Jangan buru-buru menyalahkan ilmu hitam jika kita belum mendapatkan jodoh. Bisa jadi Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Minang Misteri.